don't forget Tapi to subscribe subscribe YouTube Mami Mami Mita. kita. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you. Mwah. Mwah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku lagi mau live di TVRI. Ini sambil nunggu, aku belum di calling. Jadi aku kepikiran daripada ngapain ya main ludo terus juga bosan, jadi aku mendingan bikin video. Nah pas banget aku udah bikin satu konten tentang culture shock di India. Ini aku udah catetin semuanya, ada banyak dan mungkin aku bakalan kayak share satu-satu. So if you guys curious for the topic that I'm going to discuss today, just keep on watching. But before that, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen kalau kalian merasa video ini penting. Juga jangan lupa turn on your bell button on the left or right, I don't know. So yeah, let's get started. Guys, kita akan mulai yang pertama. Culture shock yang pertama adalah banyak sapi berjalan-jalan di pinggir jalan. Mungkin kalian suka lihat juga ada beberapa video yang aku mention atau yang aku sering insert di YouTube aku lagi di vlog. Banyak banget sapi di jalanan. Nah, emang itu fact-nya. Mungkin salah satunya kenapa alasannya banyak sapi, karena majority di India itu kan beragama atau memeluk agama Hindu. Nah, sapi itu sangat didewakan oleh mereka karena sapi itu adalah hewan yang membantu atau menolong Dewa Krishna pada saat Dewa Krishna sedang kelaparan atau kesusahan. Nah, sapi adalah salah satu hewan yang menolong Dewa Krishna untuk bisa bertahan hidup gitu dengan cara minum air susu dari si sapi tersebut. Kayak gitu. Jadi kenapa dibilang maksudnya sangat diagung-agungkan atau sangat dijaga dengan baik, karena pada saat itu menolong Dewa Krishna. And guys, if you watch this video, correct me if I'm wrong ya. Maksudnya kalau ada pengetahuan aku yang salah atau yang aku share salah, mungkin kalian bisa koreksi, atau kalian kalau ada informasi tambahan juga bisa langsung komen di bawah aja, biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu kayak gimana sih yang sebenarnya atau cerita lanjutannya. Oke, next kita akan lanjut ke yang kedua adalah klakson di mana-mana. Entah sih ini merupakan culture shock atau enggak, tapi for me this is a culture shock karena even di Jakarta aja yang notabene tuh kayak udah kota metropolitan yang kayaknya tuh macet di mana-mana, tapi tuh kayak klakson nggak terlalu separah di sini. Kalau menurut aku klakson di sini gila banget sih, nggak ngerti orang-orang di sini tuh kenapa bisa sampai segitunya sih gitu dengan klakson. Kayak kalau lagi macet sedikit aja, padahal kita kalau emang mau lihat bener-bener itu kalau di jarak mata kita tuh bisa kelihatan ya udah macet gitu, bagian depan-depannya juga memang macet. Nah kalau orang di sini tuh udah kelihatan macet aja tuh mereka bakalan terus-terusan ngeklaksonin gitu. Jadi for me it's a little bit like culture shock. Pertama kali datang ke sini aja pusing kepala, kayak ngedengerin mereka ngomong pakai bahasa Hindi aja ya pusing kepala, bener-bener pengen muntah, sampai separah itu sih kayak gitu. Dan nomor 3 adalah macet banget, macet di mana-mana khususnya kalau di Mumbai. Jadi kalau di Mumbai itu guys sama sih sebenarnya kayak di Jakarta juga, ada jam-jam khususnya gitu. Kalau emang kalian mau keluar kayak harus udah disiasatin gitu loh. Kayak sebelum jam 5 kalian nggak mau kejebak macet ya udah pulang gitu, karena setelah jam 5 udah pasti bakal macet banget. Actually I miss those moment dimana yang kayak macet-macetan, tapi to be honest kalau terlalu macet kayak gitu juga pusing kepala banget, kayak bener-bener bikin stres di jalan, bisa kayak 2 jam atau kadang sejam setengah, 2 jam, bisa lebih dari itu juga. Makanya aku ngerasa kayak ya terlalu macet gitu, terlalu padat aja sih. Yang keempat adalah kalau lagi ke pasar-pasar tradisional maksa banget orang-orangnya. Nah di sini tuh kenapa aku bisa sharing kayak gini, karena aku tuh ngerasa mereka tuh bener-bener, ya menurut aku mereka workaholic, it's a good thing. Tapi kalau lagi kayak lagi di pasar gitu kan kayaknya agak risih aja gitu loh. Mereka tuh bisa maksa kita gitu untuk beli
dan bisa kayak diikutin terus gitu loh. Mereka tuh di belakang kita ngikutin, pokoknya sampai kayak kita tuh udah bilang kayak no no no, thank you, tetap aja diikutin gitu. Jadi kalau menurut aku ya apa ya, nggak ngerti sih itu culture shock atau enggak, tapi buat aku sih itu bisa dijadiin salah satu culture shock sih. Terlalu maksa juga kan nggak bisa juga gitu. Yang kelima adalah festivalnya banyak banget. Aku juga nggak ngerti ini adalah culture shock atau enggak, tapi ya it's fact gitu. Mereka tuh kayak merayakan segala macam, dari mulai Navratri, terus nanti ada Bhai-Dooj, ntar ada Rakhi yang sama brother, terus nanti mereka ada Diwali. Kalau Diwali sih itu kan seperti hari Natal dan juga kayak celebration of Idul Fitri aja gitu ya. Tapi banyak banget deh mereka. Terus nanti ada Holi Festival, nanti ada another festival lagi, banyak banget. Saking banyaknya mereka punya banyak libur juga. Dan nggak tahu sih, aku suka bingung aja sih, kayak terlalu apa ya, terlalu banyak festival gitu. Anak teleponan tiap hari sama mamahnya, and that's the right thing. Tiap hari tuh Kevin tuh pasti harus ngabarin orang tuanya. I don't know ya guys, ini tuh kayak something yang emangnya oke atau enggak, tapi kalau buat aku teleponan sama orang tuanya nggak masalah sih. Cuman ya buat aku little bit kayak shock aja sih tiap hari harus telepon. Dan bahkan yang lucunya, orang tuanya Vin tuh bisa kadang, kalau Vin bisa pagi-paginya tuh nggak telepon dia, mamahnya sih khususnya, terus mamanya bisa telepon aku gitu, kayak nanyain kabarnya Vin tuh gimana, kenapa Vin gak telepon aku, bla-bla segala macem. Dan itu tuh yang kalau menurut aku kayak wow, sampai diteleponin, sampai scare itu, that's very good thing. Tapi mungkin kalau untuk menantu atau ya menantu sih yang mungkin ngerasa kayak beda banget kulturnya, mungkin akan ngerasa beda. Tapi kalau aku ya seperti yang mungkin aku selalu sharing di YouTube, kalau aku orangnya nggak terlalu ngepeduliin untuk hal kayak gitu. Maksudnya ya kalau emang masih dalam tahap yang wajar, it's okay, no problem. Kayak mereka juga butuh komunikasi. It doesn't mean kayak aku nggak pernah telepon orang tua aku ya guys. I always contact them, tapi nggak yang harus tiap hari wajib gitu loh. Misalnya kalau akunya sibuk, kalau aku nggak telepon ya udah gitu. And they know also gitu loh kalau I'm fine. Jadi kayak bukan yang harus setiap hari tuh kayak harus kayak absen kayak gitu tuh, ya nggak kayak gitu juga. But ya yang aku bilang kan, makanya tiap kultur tuh beda-beda gitu loh. Nah yang ini menurut aku sih yang lucu aja sih, kayak tiap harus teleponan kayak gitu. But it's okay. Next one, perempuan harus kasih mahar. Sebenarnya tergantung kebijakan keluarga. Nah ini yang aku mau sharing. Jadi memang di India itu guys, sistem mahar itu tuh emang kayak masih jadi problema sih untuk negara mereka juga gitu. Aku perhatiin banyak banget kayak khususnya dari keluarga Vin, terus juga dari teman-teman aku yang aku tahu, teman-temannya Vin juga yang Indian. Emang itu tuh pasti mahar dari keluarga perempuan. Tapi balik lagi, itu sebenarnya ke kebijakan dari keluarga sendiri. Kayak keluarganya Vin juga ada yang menikah dengan sesama Indian, tapi pernikahannya semua dibiayai oleh pihak laki-laki, padahal pihak kitanya dari perempuan. Jadi sebenarnya itu benar-benar depend on tradition atau kayak kebijakan dari kedua belah pihak sih. Jadi kalian nggak bisa kayak apa ya, kayak maksudnya oh udah pasti itu mahar dari perempuan. Enggak sih, itu tuh sebenarnya lebih ke obrolan kalian gimana gitu satu dengan lainnya, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi yang aku tahu kebanyakan itu pasti dari pihak perempuan. Dan next one, masih ada arranged marriage. Yes, that's fact, masih ada arranged marriage, dimana mereka itu punya buku yang semua zodiaknya itu berbeda-beda. Dan nanti kalau kita datang ke panditnya mereka, pandit itu kayak apa ya, pandit ya kayak ulama atau orang yang mengerti tentang astrologi gitu. Nanti ya astrologernya gitu. Nanti mereka bakal kasih tahu cocok atau enggaknya, ya kurang lebih mah kayak gitulah. Pokoknya masih ada yang namanya arranged marriage. Makanya aku tuh pernah tuh bikin Q&A, dan aku sempet ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman online aku di Instagram. Bukan cuma India aja, tapi kayak Pakistan juga mereka punya yang namanya arranged marriage. Dan arranged marriage-nya itu sama keluarganya sendiri, kayak sama sepupunya. Dan itu terjadi juga di India. Aku punya teman, salah satu keluarganya tuh ada yang menikah dengan
sepupunya sendiri, jadi kayak ya udah di lingkupan situ juga. Nggak tahu ya, setahu aku adat atau bangsa dari Arab pun juga kayak gitu. Setahu aku tuh kayak pernikahannya tuh masih di situ-situ aja. But I don't know, correct me if I'm wrong. Kalian bisa komen aja di bawah apakah benar atau enggak informasi aku. Tapi setahu aku tuh kayak gitu. Jadi masih ada yang namanya arranged marriage. Nggak kayak di Indonesia ya, yang kayak kita bisa kenalan satu dengan lainnya gitu, yang ya walaupun kita kenalnya baru aja juga kayak fine gitu kan, atau kayak ya nggak harus dari keluarga sama keluarga gitu loh, kayak gitu. Berikutnya adalah asisten rumah tangga pakai sari kalau lagi beres-beres. Yes, that's true. Dimana kayak asisten rumah tangga aku kalau lagi ke rumah aku aja dia tuh pakai kayak sari gitu. Sampai aku kayak pernah bahas deh, kayak aku rasanya pengen ngegantiin dia buat beres-beres gitu, karena aku ngerasa kayak kagok banget. Bayangin lagi nyapu, lagi ngepel pakai sari kan, itu kayak gila banget gitu kan. Nah ya kurang lebih kayak gitu sih guys. Jadi little bit awkward and strange sih, kayak lu pakai sari rempong terus lu nyapu ngepel kayak gitu deh kurang lebihnya. The next one is banyak slums di sekitaran apartemen di Mumbai. Yes, that's true. Banyak banget slums, banyak banget daerah-daerah kumuh gitu di Mumbai. Dan Mumbai juga sebenarnya salah satu kota yang ada tempat wisata buat kita datang untuk lihat slums. I don't know if this the good thing or bad thing, tapi itu dijadiin tourism sama mereka. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya adalah makan malam banyak yang start jam 10. That's true juga. Jadi mereka layak banget kayak makan malam itu startnya semua jam 10 malam guys. Bisa kebayang gak sih jam 10 malam? Orang yang diet tuh pasti kayak jam 10, gila loh. Makan apa lo, jadi babi kali-kali kayak gitu loh kurang lebih ya. Nah mereka tuh jam 10 guys kayak start makannya kebanyakan. Bahkan ada yang start makan bisa jam 11 malam buat makan dinner. Gila gak sih, kayak lo mau tidur. Bahkan tuh pernah ada yang aku pernah cerita juga, waktu itu aku kayak mampir ke rumah teman aku jam 2 pagi ditawarin ngopi. Bayangin jam 2 pagi dong. Dan kayak udah kebiasaan mereka deh, startnya tuh late banget. Dan bahkan aku pernah punya temen juga, dia ngerayain ulang tahun anaknya, kayak first birthday party-nya gitu, startingnya tuh jam 10, jam 11 malam. Bisa bayangin gak sih, kayak setelat itu gitu loh. Kayak aduh parah banget sih. Bentar guys, aku balas WhatsApp dulu. Semakin malam semakin on. Apaan sih, gue bikin semakin malam semakin on. Pokoknya semakin malam ya, itu tadi aku bilang semakin malam semakin on. Makanya aku bisa bilang sebenarnya keluarga Vin itu beda banget. Kayak mereka pasti tidurnya tuh pagi, tapi bangunnya juga pagi gitu. Dan gak di semua keluarga India tuh kayak karakternya si Vin sih gitu. Jadi menurut aku that's the good thing buat keluarga Vin sih. And by the way, aku mau live dulu sekarang guys. Aku bakal postpone dulu ngobrolan kita sekarang, and we'll continue again after this, okay? Jadi udah beres live langsung TVRI, ada orang. Oke, sekarang kita bakalan lanjutin. Nah, di India itu ada yang namanya Jain, vegetarian dan non vegetarian. Bisa bayangin gak sih, Jain itu nggak makan bawang-bawangan, vegetarian masih makan bawang-bawangan. Jadi kalau Jain itu nggak makan makanan yang berasal dari bawah tanah. Jadi kayak bawang, kentang kayak gitu nggak makan sama sekali. Nah kalau vegetarian, bawang sama kentang kayak gitu-gitu kita masih makan. Jadi kayak seorang vegetarian aja gitu, gimana? Kayak sayur-sayuran aja konsepnya. Kalau non vegetarian, ya kebanyakan mereka nggak makan daging sapi gitu kalau di India. Gitu. Kita lanjut ke berikutnya adalah, nah kalau di jalanan orang-orang lihat orang asing atau pakai baju misalnya bagus, itu tuh nggak segan-segan ngeliatin dari atas sampai bawah, and that is true. Itu gila sih guys, mereka tuh nggak segan-segan ngeliatin kita dari atas sampai bawah penampilannya kayak gimana. Udah gitu mereka bakalan kayak langsung ngomongin di depan kita kayak gitu. Itu kan kayak kalau menurut aku kayak nggak sopan gitu ya. Lu ngeliatin dari atas sampai bawah, udah gitu lu kayak melototin gitu, lu pakai apa, itu kan gak sopan banget. Duh guys, lanjut lagi bentar. Bakal ngeliatin kita tuh gak segan-segan. Bayangin aja orang tuh, oh my god. Nanti lanjut lagi.